Sahabat Bawaslu dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ahmad Taufik Laris dalam podcast Bawaslu Jatim. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ketua KPID Jawa Timur, anggota KPID 2 periode ya Pak ya? Ya, 2 periode plus. Satu periode plus dan sekarang menjadi Ketua KPID. Beliau adalah Bapak Immanuel Yosua Cipto Suwarno. Panggilan kerennya adalah Pak Joshua. Panggilan kecil. Panggilan kecil. Apa kabar Pak Jos hari ini? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Mas Haji? Ya begini Pak, cuaca panas Surabaya, kampanye sudah hari ini dimulai. Ya semoga ke depan cuaca dan tensinya tidak begitu Amin. Panas lah Pak. Dan jangan khawatir, Bawaslu dan KPU tidak sendiri. Wow. KPID selalu bersama-sama. Iya. Di belakang KPID ini ada 400-an lembaga penyiaran di Jawa Timur siap mensukseskan Pilkada 2024. Salah satunya mungkin kalau kita hari ini menghadapi tentang kampanye, tentang siaran kampanye yang sebentar lagi juga akan dimulai. Ini sejauh ini persiapannya gimana nih Pak? Ya jadi begini, pertama kita terus melakukan proses sosialisasi. Ada 2 regulasi. Jadi pertama regulasi yang sifatnya mendasar, yang ada di Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran P3SPS, khususnya di P3 pasal 50 dan juga di SPS pasal 71. Itu yang umum. Yang khusus biasanya ada surat edaran dari KPI. Lalu dari pusat? KPI pusat. Sudah keluar ini Pak surat edaran? Belum ya. Yang kedua memang ada yang namanya surat edaran gugus tugas. Gugus tugas itu kalau di tingkat pusat ada KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. Kalau kita di sini di Jawa Timur ada KPU, Bawaslu dan KPID. KPID karena Dewan Pers ya Pak ya. Dewan Pers. Dewan Pers itu hanya ada di pusat. Di Jawa Timur belum ada ya? Belum ada. Tetapi ketika ada permasalahan terkait dengan pers memang Dewan Pers itu bisa kita kontak sewaktu-waktu. Dan gugus tugas ini ketika ada permasalahan termasuk dengan media apapun sebenarnya Bawaslu di dalam gugus tugas ini itu bisa membahas itu dan kita sama-sama teruskan ke gugus tugas di pusat. Nanti bisa diarahkan ke langsung Dewan Pers. Pengalaman selama Pak Joshua di gugus tugas atau mengawasi siaran apa saja yang bisa diceritakan ke kita semua? Jadi begini, secara kronologis kita ini selama saya ber-KPID itu mengawali pilkada ini dan pemilu di tahun 2000, Pilgub 2017. Awal kan Kota Batu itu. Oh iya, Kota Batu 18 itu pilkada dan selanjutnya pemilu 19 sampai hari ini. 20 ya? Ya 20 ada pilkada lalu 2024 pemilu kemarin. Nah pengalaman kita di KPID ini, kita ini pada posisi supporting system untuk KPU dan Bawaslu. Dan untuk kliknya kita ini dengan Bawaslu, sesama lembaga pengawas. Jadi kalau KPID itu ngawasi siaran ya Pak ya, TV dan... siaran, televisi, TV dan radio. Cuman hari ini kita ini dalam tanda petik secara kultural itu lebih kepada pengawasan yang berbasis pembinaan untuk varian konvergensinya. Varian konvergensi itu kan bicara tentang media sosial mereka, lalu website mereka, lalu media on demand mereka yang ada di salah satunya mungkin platform YouTube ataupun video itu kan ada tuh. Nah itu kita sifatnya ini walaupun itu secara ANSI itu tidak ada sanksi, kita melakukan proses pengawalan. Ya. Dalam bentuk apa nih Pak pengawalannya nih? Pengawalannya adalah kita ingatkan kawan-kawan lembaga penyiaran agar berhati-hati dengan yang namanya produk media sosial mereka. Pengalaman kita di Pilkada 2020 itu memang ada produk YouTube terutama. Ini yang berbeda dengan produk terestrial. Kenapa? Karena beberapa lembaga penyiaran ini itu dibatasin waktunya untuk siaran lokalnya. Misalnya dia yang ada di Banyuwangi, di mana itu maksimal sehari 2 jam. Kalau dia ingin memberikan waktu yang cukup untuk pilkada, kan tidak cukup. Sisanya dikasih di YouTube. Ini kita ingatkan, tetap harus sesuai dengan aturan. 2020 kita menemukan banyak sekali bukan banyak sih, ada beberapa yang memang
bisa berpotensi sebenarnya pelanggaran. Nah, kalau sudah begitu, kita bahasnya dengan gugus tugas. Ya monggo Bawaslu bagaimana aturannya. Nah, kita sifatnya hanya mengingatkan mereka. Kalau sanksi belum ya Pak ya? Sanksi belum. Sanksi kita nggak bisa masuk ke situ. Cuman teman-teman lembaga penyiaran di Jawa Timur ini alhamdulillah bagus. Jadi mereka ini maksudnya taat. Justru yang kita khawatirkan apa? Kawan-kawan ini saking takutnya supaya mereka ini nggak melanggar, mereka ini malah kurang waktu sosialisasinya. Oh iya. Mestinya. Itu kan kadang-kadang orang berpikir diawasi, enggak. Bahkan mulai kemarin, pemilu 2024 kemarin, kita ini justru menekankan mereka, bahkan kita memberikan warning, kalau waktu Anda semua kurang, kami juga akan memberikan sanksi. Karena di P3 maupun SPS itu salah satu ayatnya mengatakan harus memberikan waktu yang cukup untuk sosialisasi. Aturan waktunya kalau nggak salah di KPU ya Pak ya? Kalau kita kembali ke P3 SPS itu memberikan sosialisasi, bukan kampanye. Yang diatur kan kampanye. Iya. Nah, teman-teman banyak berpikir kalau urusan pemilu dan pilkada itu hanya urusan kampanye. Oh, iya. Padahal kan sempit sekali. Sempit sekali. Yang menarik gini Mas Adi. Yang menarik itu adalah bicara tentang cakupan sosialisasi. Mereka hanya ngundang Bawaslu, KPU, ya kita sampaikan Bawaslu, KPU ini sibuk-sibuknya. Kalau nunggu mereka kan kasihan. Sehingga kita coba kembangkan. Pertama, sosialisasi yang namanya nomor urut calon. Ini kita tekankan betul-betul, jangan sampai kawan-kawan ini karena takutnya lupa. Ya kan? Iya, karena takut khawatir dianggap kampanye. Lalu gitu, yang kedua, silakan sebutkan profil calonnya. Boleh ya Pak ya? Boleh, sesuai dengan materi yang ada di KPU dan juga sudah disahkan Bawaslu ini loh yang tidak melanggar. Misalnya sebutkan visinya apa, misinya apa dan lain-lain. Tetapi kita ingatkan di bagian selanjutnya adalah bersikap adil dan proporsional. Iya. Lalu yang selanjutnya adalah dilarang memihak. Kemudian selanjutnya disponsori. Nah, sekarang untuk pilkada ini kami justru lebih tajam. Ada dua catatan kami. Jangan sampai dikesankan berpihak. Oh iya. Tapi kan masalahnya kan, mohon maaf ya Pak ya, media ini kalau kita mau agak kritis gitu ya, media ini kan ownernya juga mereka-mereka yang sebagian mungkin berkontestasi. Itu cara menilai tidak memihak itu gimana Pak? Begini. Ini memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara pemilu 2019 dan pemilu 2024. 2019 ini sudah jelas TV biru, TV merah. Polarisasinya ada di situ. Polarisasinya ada di situ. Nah, tetapi 2024 ini beda banget. Yang dulu dikenal misalnya TV biru, TV hijau, TV merah. Ini kita berpikir, oh ini ownernya ke sini, pasti memihak ke sini. Malah tidak. Oh, ternyata malah tidak. Justru beberapa tim sukses ini dari beberapa paslon, ini sekarang mereka memilih TV-TV yang diindikasikan tidak terafiliasi dengan mereka. Justru yang laris kalau di tingkat pusat itu adalah TV-TV yang dianggap netral. Oh, malah gitu ya Pak? Ya, jadi paradigma 2024 beda banget. Jadi yang namanya polarisasi udah nggak ada. Jadi orientasi justru kepada urusan cash flow. Jadi sudah sangat sederhana. Cash flow itu duit intinya. Ya sakjane yo. Karena memang hari ini kondisi lembaga penyiaran sedang tidak baik-baik saja. Apa yang bikin tidak baik, Pak? Ya karena disrupsi media. Oh iya. Adanya media yang sekarang sudah bergeser ke media sosial ini sangat mengerikan. Sekarang bahkan kami sering himbau kepada pemerintah daerah jangan hanya ngopeni yang namanya akun medsos mereka, lalu memakai konten kreator. Ini nggak salah memang, tapi ya tolong dong kuenya itu dibagi. Jadi sekarang KPID itu lebih banyak berada pada posisi, tolong dong, ini tanggung jawab jenengan sebagai negara pemerintah untuk ngopeni lembaga penyiaran. Jangan sampai karena ada konvergensi mereka terdisrupsi, negara diam. Negara tidak berpihak pada entitas yang dulu menyumbangkan peran penting ya.
Bukan hanya peran penting, kalau kami melihat ini adalah pemenuhan hak asasi manusia di bidang informasi. Jadi bahkan saya pribadi bisa katakan, ketika pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat kurang peduli dengan lembaga penyiaran, mereka sudah melanggar HAM, hak ekonominya lembaga penyiaran, dan juga hak masyarakat yang hari ini tidak bisa mengakses media digital. Kan masih banyak juga sebenarnya. Ya. Minimal 1/4 masyarakat Indonesia ini, walaupun mereka tergolong generasi yang ramah digital, emang pulsa gratis. Oh iya. Iya sih. Dan itu masalahnya. Iya. Jadi kalau dari sisi lembaga penyiaran, kekhawatiran 2019 sama 2024 beda. Dan kami optimis pilkada ini itu akan aman. Ada nggak sih Pak sisi-sisi analisa kerawanan tentang pilkada dalam sisi konteks siaran hari ini? Ada. Hari ini kerawanan bertambah. Apa? Kerawanan model apa? Kalau 2024 kemarin dalam gugus tugas antara Bawaslu, KPU, dan KPID, kita ingatkan lembaga penyiaran tidak berizin. Oh, ilegal. Ilegal. Nah sekarang kalau banyak ini Pak. TV udah nggak bisa. Oh, TV nggak bisa ya? Nggak bisa karena ada ASO itu kan. Mereka multiplexernya harus apa namanya nyewa. Yang bahaya itu radio musiman. Radio itu di beberapa tempat di Jawa Timur itu ada simpul-simpul pusatnya radio tidak berizin. Oh, banyak. Ya jumlahnya kalau pada musim-musim tertentu itu bisa 2-3 kali lipat dari yang berizin. Dan muncul ketika misalkan pilkada ini kan pesta nih Pak, dalam tanda petik ya. Ini kan banyak orang berkepentingan untuk berkampanye di situ dan mereka muncul. Kenapa kok bisa muncul Pak? Kan mereka kan untuk frekuensi gimana Pak? Jadi frekuensi itu kalau radio ini kan bebas, asalkan dia punya antena pemancar di gelombang tertentu dia bisa mancarin, beda dengan TV. Oh. Jadi bebas. Hari misalnya Mas Acik, jangan Mas Acik lah, Mas siapa begitu. Nih lah. Maksud Mas Acik mau bikin radio tidak berizin, tiba-tiba pingin menunjukkan jasanya untuk calon yang didukung. Tiba-tiba dia di wilayah Sumeneb. Sumeneb ini kok ngerti saya dari Sumeneb Pak? Kenapa? Kok ngerti saya dari Sumeneb? Logatnya halus. Oh wah. Iya. Gini, Sumeneb ini menarik Mas. Iya. Sumeneb ini ketika kami berkunjung di RRI, ternyata AM itu masih diterima. Biasanya FM sudah ya Pak ya, frekuensinya? AM itu justru dijangkau oleh katanya kepala stasiun RRI Sumeneb, itu sekitar 150-an pulau di luar Sumeneb. Dan bisa jadi potensi muncul radio. Jadi radio dan TV bisa jadi hiburan. Jangan lupa radio itu adalah media sambi. Iya. Sambi itu bahasa Jerman. Bahasa Jawa ini bisa disenyampang sambil masak. Kan dengarkan ya Pak ya. Iya. Dan sekarang pola-pola pelanggaran yang lebih berbahaya itu bukan modelnya kampanye dengan iya. Tiba-tiba campur sari salam dari sini. Lagunya itu lebih berpotensi ya Pak mencuri. Itu 2024 kita ingatkan. Tapi pilkada ini ada yang lebih bahaya lagi. Apa Pak? Yang lebih bahaya adalah ketika logo lembaga penyiaran baik TV atau radio itu dimasukkan di media sosial, misalnya di Instagram, misalnya apa begitu. Lalu kemudian logo ini di-download kemudian di-share melalui link di WA. Iya, itu AI ya Pak? Apa istilahnya ya? Enggak juga. Bukan artificial intelligence. Yang artificial intelligence itu yang memang sudah canggih. Iya. Itu juga patut diwaspadai. Jadi ada orang, mohon maaf saya potong. Misalkan ada orang satu paslon misalkan atau tim kampanye atau pendukung calon gitu ya, dia pakai logonya salah satu media siaran, terus kemudian di-share media sosial. Yang paling itu ada kemungkinan. Yang sederhana begini, ini peristiwa yang barusan. Ya. Ketika di salah satu TV ada konflik antara Rocky Gerung dengan salah satu orang gitu. Itu sebetulnya oleh lembaga penyiaran bersangkutan ketika sudah mulai panas itu sudah di-cut langsung iklan. Tetapi di dalamnya itu ada yang pakai kamera. Nah, pakai kamera disambung-sambung masih ada logonya TV yang bersangkutan. Itu di-share seolah-olah memang lembaga penyiaran ini memberikan ruang untuk konflik, untuk kekerasan kan? Iya, untuk kekerasan. Saya mukul kalau tidak salah, sering tinju ya Pak ya kalau? Ada, belum sampai. Tapi kalau tinjunya saya belum dapat videonya. Oh. Tapi enggak lah.
Nggak, belum ya. Kalau sudah sampai pada titik Kekerasan ya. Sayang, hanya urusan singkat harus di penjara kan. Nah, itu yang sederhana ya diambil. Yang lebih bahaya sebenarnya begini. Contohnya seorang kandidat yang kebetulan dia itu incumbent. Incumbent di acara yang sifatnya umum, dia lagi ngomong. Lalu suara yang sama itu didubbing, dimasukkan seolah-olah dia kampanye. Loh. Misalnya TVA ada siaran misalnya lagi membuka jalan sehat, itu kejadiannya seminggu sebelumnya. Ya diganti. Ayo, jangan lupa pilih saya, dubbing. Itu tingkat menengah. Ada yang tingkat lebih ekstrim lagi, itu banyaklah variannya. Artificial intelligence ini kan jadi banyak hal, pelintiran. Nah, itu saya kira menjadi sebuah potensi baru yang memang kita Bawaslu, KPID dan juga KPU harus terus memberikan himbauan. Kalau kami di KPID ini selalu kami beri catatan, kawan-kawan yang punya akun digital, baik itu media sosial ataupun media on demand atau apapun, itu lebih baik disiarin versinya mereka. Versinya mereka, ketika terjadi pelintiran, mereka ini kan cepat langsung ada klarifikasi nih. Ini loh yang aslinya nih. Nah, yang kedua, kita selalu ingatkan kepada kawan-kawan lembaga penyiaran ini supaya terus memantau semua media sosial. Jangan sampai dia dipelintir. Nah, jadi mereka jadi korban juga ya Pak ya. Dan begini, satu hal hari ini kami KPID nggak terlalu khawatir lembaga penyiaran berizin ini berpihak pada salah satu calon. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia dikesankan berpihak. Oh, ya, dikesankan berpihak, padahal tidak ada bukti bahwa dia berpihak gitu ya Pak ya. Iya, sekarang kan eranya posmo, bukti nggak penting, yang penting nyocoki kok ngene gitu. Media ini wis digoreng-goreng lebih bahaya. Dan kami pada posisi KPI di Jawa Timur ini berpandangan bahwa kawan-kawan lembaga penyiaran di Jawa Timur cukup tertib dan kita harus memproteksi mereka. Iya. Saya sebenarnya tertarik tadi Pak ketika Pak Jos ngomong misalkan kalau musim-musiman ya Pak ya, ada media siaran yang muncul musim-musiman ketika musim kampanye atau pilkada muncul, habis itu ngilang. Kira-kira ada mafia dalam tanda petik ya Pak ya? Ada orang-orang yang kerjanya gitu loh Pak? Atau mafianya lah kalau kasar. Tahun 2019 itu kita mendapatkan laporan dari, kalau nggak Bawaslu Jatim, Bawaslu Jombang, dimasukkan ke Bawaslu Jatim, lalu ke kita. Nah, biasanya proses penanganan kita langsung turun ke lapangan, langsung kita klarifikasi. Itu dari 4 lembaga penyiaran. Bukan lembaga penyiaran, radio lah. Iya. Karena lembaga penyiaran yang resmi. Itu 3 itu ilegal. 3 itu ilegal, satunya berizin. Nah, yang berizin ini kita tanya, ternyata memang ada orang-orang yang seperti itu. Tolong dong, ini diiklanin, ada duitnya segini. Biasanya kawan-kawan radio komunitas yang kosnya nggak terlalu tinggi, ini dia mau, udah disiarin. Nah, 3-nya ini nggak berizin. Nah, ketika ini tidak berizin, ini yang menjadi permasalahan kita adalah penyelesaiannya harus bagaimana. Nah, waktu 2019 itu kita sampaikan, monggo terserah dari Bawaslu, kita ke Jombang, ini bisa diteruskan, dirujuk. Kita harus koordinasi dengan Balai Monitoring. Cuman kan jadi rumit yang yang untuk penyelesaian permasalahan itu Gakumdu ya. Analisisnya terlalu ribet karena Balai Monitoring nggak masuk di sini. Mestinya masuk ya Pak dalam gugus tugas ya Pak ya. Harusnya masuk supaya potensi pelanggaran ini jadi kecil. Nah, yang menarik lagi hari ini Mas adalah ketika radio tidak berizin, terintegrasi dengan media sosial. Nah, itu gimana Pak? Kan begini Pak, nyaris semua media siaran ke TV atau apa punya media sosial. Nah, itu bisa menyentuh nggak Pak KPID ke media sosial yang itu sebenarnya adalah media sosialnya media siaran itu? Kalau sesuai dengan aturannya P3SPS tidak, tapi kita bisa menghimbau ke kawan-kawan, kita kawal. Justru ini PR di gugus tugas. Yang ini temuan kita pada saat ini kemarin pemilu 2024 ada salah satu akun ini akun Facebook. Itu akunnya radio tidak berizin. Jadi di Banyuwangi itu sekarang berkembang bukan radio jamu yang tidak berizin.
radio karaoke yang cenderung ke arah maksiat. Kok baru tahu saya istri saya Banyuwangi, Pak. Kok baru tahu saya ini. Nah, ini Informasi menarik. penting. Jadi fenomena yang menarik. Jadi radio jamu. dulu radio jamu, radio untuk iklan jamu tapi nggak berizin. Kalau di Banyuwangi dikembangkan radio karaoke yang sudah mengarah pada maksiat. Jadi ini jadi PR kita. Jadi kita ini ketika di Banyuwangi ini koordinasi dengan Kominfo, dengan jaringan radio yang ada, dinas terkait untuk solusi. Ini ada cerita sedikit, semoga nggak terlalu panjang. Apa panjang? Saya kata produser sudah. Suatu ketika saya ini buka salah satu ngisi materi di salah satu jaringan radio. Mereka lagi musda. Selesai saya nyampaikan materi, ada yang datang ke depan, bilang, Pak, dengan seorang perempuan yang parubaya begitu, dia bilang begini ke saya, Pak, Bapak bisa nyamar nggak, Pak? Lo nyamar jadi apa? Jadi penikmat karaoke. Terus Bapak itu memang kalau bisa setengah mabuk, Pak, loh. Asik kan? Saya kaget loh. Maksudnya gimana? Dia cerita. Jadi di Banyuwangi itu ada di satu wilayah. Satu wilayah itu ada di 3 titik. 3 titik. Itu kayak studio podcast di sini, kayak karaoke begitu, ada ruang siarannya, ruang siaran. Nah, suatu ketika dia siaran itu dipancarkan dalam gelombang pendek. Itu dia lagi siaran, itu katanya ditarik sama orang yang setengah mabuk untuk diajak nyanyi di depan, sambil bawa minuman. Kemudian mereka ini mau dicium, cewek ini mau dicium. Akhirnya saya berkesimpulan ini masalahnya sudah ruwet banget. Iya, kompleks, nah, sangat kompleks. Itu ketika saya menemukan waktu itu ada salah satu akunnya anggota DPR RI. Loh, ini kok bisa? Bisa jadi jebakan itu. Jebakan atau gimana coba akun? Kita tidak tahu secara persis. Jadi itu akunnya radio tidak berizin yang karaoke tadi, yang semi maksiat. Nah, kemudian kan difoto nih. Jadi mereka mainnya itu pakai WA, pakai media sosial, live gitu. Ayo ini karaoke nih, penyiarnya cantik-cantik padahal bukan penyiar, ya pemandu lagu dan lain-lain. Itu ada yang namanya apa istilahnya, baliho ya? Iya. Baliho panjang poster dari bukan sudah baliho. Apa ya? Spanduk ya? Spanduk. Yang ukuran 3x1 itu spanduk ada di situ. Ada di Facebooknya. Kok kayak begini? Langsung saya WA beliaunya. Dia bilang, Mas, ini gambar sampean kok ono dok gini. Ini kan bisa ngerusak citra. Iya. Akhirnya dia bilang, coba saya cek. Ternyata itu adalah keinginan tim sukses supaya calonnya ini menang. Ya, tanam jasa. Versinya calegnya, tapi kalau di perintah Panda ya kita tidak tahu ya. Sama dengan kasus di Jombang, ketika kita klarifikasi dengan anggota dewan yang bersangkutan, kebetulan kenal, itu ternyata itu memang inisiatif dari tim sukses. Inisiatif ya? Inisiatif loh. Orang sekarang kan harus setor jasa tuh. Iya. Transaksional, dan hari ini memang penyelesaian bukan hanya dengan regulasi tapi dengan kultural juga. Kultural itu gimana maksudnya, Pak? Ya kita ngobrol, kita ingetin. Karena kalau sudah begitu, misalnya ketika Bawaslu turun dan lain-lain, itu kan perlu bukti atau apa, prosesnya panjang. Kalau kita biasanya lembaga penyiaran sudah mulai agak miring, itu kita ingetin, hati-hati loh, ini ada kecondongan ke situ, dan mereka taat. Mereka tahu ya, Pak. Nah, hal kayak begini ini saya kira varian pelanggarannya akan makin banyak. Nah, Jelang pilkada. Iya. Waktu kampanye ini varian pelanggaran. Ini beda. Trennya apa sih, Pak? Kalau dalam konteks sekarang ini trennya apa yang hari ini dilihat oleh Pak ini? Tren pelanggarannya? Tren pelanggaran yang mungkin terjadi adalah dubbing, pemotongan di media sosial. Di wilayah tertentu radio tidak berizin ini berpotensi untuk dipakai. Selagi di situ masih banyak pendengar radio, itu akan digunakan. Dan caranya lebih halus. Caranya apa? Caranya adalah dengan lagu-lagu, bukan dengan talk show terus kampanye, enggak ya, lagu-lagu halus begitu kan. Terus titip salam ya. Begitu. Dan tapi memang kalau di lapangan kita cek itu nanti nggak terlalu berpengaruh. Tetap yang berpengaruh itu money politik yang kadang sulit dibuktikan begitu. Susah sekali dibuktikan. Susah dibuktikan. Karena faktanya di lapangan masyarakat yang kita cek pendengar, nih kalau ngono kalau jamune percuma.
Oh, jamu itu Urusannya jamu kan. Nah itu memang kendala di situ. Cuman kita punya harapan besar masih ada orang-orang baik yang menjadi pendengar radio dan penonton TV itu yang bisa kita optimalkan. Iya banyak. Saya Pak kalau jalan-jalan misalkan lagi perjalanan kemana gitu, saya senang sekali dengar radio itu. Menemani perjalanan biar tidak banyak sebenarnya pendengar radio sampai sekarang. Masih banyak yang memang hari ini saya pribadi sering menyoal adalah hasil survei. Bahwa radio tidak didengar, sehari cuma didengar 30 menit. Ini versinya siapa? Yang nyurvei siapa? Yang disurvei siapa? Terus ketika ini nggak didengar, masalahnya di mana? Jangan-jangan memang ketersediaan pesawat radio ini susah. Kalau radio saja ketersediaan susah, apalagi tukang servisnya. Kan begitu. Ya sebetulnya jarang ya. Hari ini kita KPID terus mendesak kelompok-kelompok kampus supaya mereka melakukan kajian dan penelitian terkait dengan perilaku bermedia masyarakat di pedesaan. Iya masih banyak dengar radio. Iya sekarang logikanya kalau radio ini dianggap nggak ada kan susah. Nah ini yang memang menjadi PR kita bersama dan saya kira penyelesaian secara hukum ketika dibalut dengan kultural akan menarik. Iya, masyarakat kita ini ada kecenderungan taat. Ya, kecenderungan apalagi taat. Jawa Timur wis karepmu piye opo kok ngene selesai. Iya, asalkan diajak ngobrol ya. Iya. Jadi kalau lembaga penyiaran berizin saya kira sampai hari ini saya optimis akan menjadi supporting system bagi kelancaran pilkada di Jatim. Yakin ya Pak ya? Ya, tapi beberapa varian potensi pelanggarannya yang harus dipecahkan bersama. Gugus tugas itu gimana sih Pak? Menurut perspektif KPID nih, cara pandang KPID mestinya gimana? Ya, jadi gugus tugas ini saya kira ya ke depan dan kemarin tetap sama. Itu jadi memang ada 3 lembaga, leading sektornya itu adalah KPU dan Bawaslu. Semua wajib menjadi supporting system dalam rangka penegakan demokrasi. Jadi KPID Jawa Timur kita sejak awal berposisi pada kita ini supporting sistemnya KPU dan Bawaslu. Kita nggak boleh punya tafsir beda. Kita tidak boleh punya tafsir beda terkait dengan ini. Kita hanya mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, KPID Jawa Timur selalu ada di lembaga penyiaran berizin. Kenapa? Karena Jawa Timur ini potensi taatnya itu hampir 100%. Hampir ya? Hampir. Kalaupun yang rodok nakal-nakal itu kan kadang-kadang aturannya yang sumir begitu kan. Contohnya multitafsir seimbang ini kan susah. Tergantung siapa yang ngelaporin pelanggarannya kan. Contohnya misalnya seimbang, ada 3 pasangan calon misalnya di Pilgub. Seimbang ini oke, kalau misalnya mau liputan berita begitu. Itu sehari itu 2 itu ngomongin kuantitas. Tetapi kualitas kan kita nggak bisa ngukur. Contohnya misalnya salah satu paslon kalau sudah nyebut paslon 1, 2, 3 kan sudah ketemu nomor ya. Salah satu paslon ini di branding acaranya human interest banget. Dia datang ke sini. Satunya di branding biasa-biasa saja, dia naik mobil mewah kemudian masuk di pemukiman kumuh. Ini kan model-model agenda setting yang sengaja dipasang. Tetapi kalau misalnya kita menemukan ini, kita bisa diskusi dengan mereka. Ngapain kamu kok ambil begini? Sudut pandangnya gitu. Sudut pandang pengambilan. Nah, itu yang mungkin yang saya kira hal-hal kecil yang dimungkinkan ada potensi pelanggaran. Tetapi tidak terlalu nyolok terkait dengan itu. Dan yang kedua memang ada pihak-pihak yang memang ingin mempermainkan ini. Jadi sengaja potongan-potongan. Nah, keseimbangan ini juga bicara begini. Misalnya saya mulai pagi sampai siang nonton loh, kok pas salah satu paslon aja. Kok yang lain nggak ada? Ya, karena nggak nonton gitu. Karena nggak nonton, nah, ternyata besok. Nah, sehingga kami selalu menekankan pada kawan-kawan lembaga penyiaran, jangan dikesankan berpihak. Jangan dikesankan, itu pesannya dari tadi saya sering dengar itu. Iya, jangan dikesankan. Jangan dikesankan, bahaya kalau dikesankan. Ini saya mau buka-bukaan ya. Ya, buka aja nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa sekalian di sini. Ini nggak apa-apa loh ini. Nggak apa-apa. Begini, saya kok ingatkan, jangan dikesankan berpihak. Karena kalau ini rodok out of the box ya. Ini ternyata saya didukung ini yang dikesankan ternyata kalah. Ternyata kalah. Karena kalah dipikir ini berpihak,
Ya puasa 5 tahun nggak dapat iklan. Jadi urusannya simpel. Jadi kita sama lembaga penyiaran gampang. Hati-hati. Yang kedua, jangan siapapun, misalnya lawan bumbung kosong begitu. Iya. Jangan terlalu berpihak ke situ juga. Ke bumbung kosong maksudnya? Bukan ke yang calon yang nggak ada lawannya ini kan? Iya. Belum tentu kalau Anda berpihak beneran, itu nanti di dalam list iklan itu dapat belum tentu. Sudah kesannya jelek, yang lain nggak mau ngiklan. Jadi kami komunikasi dengan lembaga penyiaran cukup urusan cash flow. Mereka udah paham kok. Paham ya. Mereka juga ini pasti lagi berat situasi posisinya. politik Sehingga yang makanya paham. kami KPID Jatim optimis. Kawan-kawan itu akan bisa kita minta on the track dan lain-lain supaya apa? Jaga nih sopo menang sopo kalah. Dalam perhelatan politik kita kan tidak pernah tahu situasi yang terjadi. Jadi teman-teman sudah pada titik urusan itu urusan sandang pangan. Wah. Kalau sudah ini nggak apa-apa nih Pak, kalau dari Bapak nih sandang pangan ini. Dan itu memang itu saya suarakan sejak periode kemarin. Ini faktanya memang media telestrial hari ini lagi proses disrupsi. Teman-teman ini ingin taat. Kalau logika kami begini, kalau jenengan semua ngelanggar, oleh apa? Iya. Nek podo gak oleh mending gak usah ngelanggar kan begitu. Iya, benar. Lebih baik menjaga keseimbangan, netralitas. Jaga keseimbangan sehingga brand medianya itu bagus. Brand medianya. Jadi teman-teman hari ini gini, kalau media kecil potensi pelanggaran lebih tinggi. Urusan tadi dibiayai dan lain-lain. Tetapi hari ini secara jujur, yang namanya tim sukses hari ini. Ini kalau saya mau buka-bukaan. Tim sukses hari ini itu sudah timnya itu punya media masing-masing yang namanya media sosial. Jadi mau ngiklan ke media aja. Ya terus terang sekarang ginilah. Ini kalau saya mau buka-bukaan sama dengan tukang sablon kaos, gak dibayar yang Arab gak gelem. Sablon kaos ya. Skala 18. Kawan-kawan paham itu di lapangan. Sehingga teman-teman hari ini untuk taat tidak susah. Tidak susah. Jadi kasarannya ngomong sepodo gak oleh apa-apa tak awak dhewe golek amal. Amal ibadah. Menjadi media penyiaran. Jadi sebetulnya kawan-kawan lembaga penyiaran sudah sesimpel itu. Lalu yang besar, kami selalu ingatkan. Seandainya Anda berpihak, apakah nilai yang Anda terima ini seimbang dengan kehancuran branding Anda? Ketika kita diskusi demikian, mereka akan mikir, oh iya ya. Ya juga sih. Mereka hitung-hitungan kan? Hitung-hitungan. Cuman dapat segini. Gambling. Yo nek dibayar ngarep, nek cuman 20% kok kalah gak dibayar. Kalau saya mau belak-belakan di lapangan begitu. Iya juga. Udah kita di tengah aja. Lebih baik di tengah. Lebih baik kalau dalam bahasa seimbang ya Pak ya. Seimbang, netral dalam artian sudah jalankan fungsi media. Jadi hari ini kenapa KPID Jatim optimis bahwa kawan-kawan lembaga penyiaran tidak melanggar? Itu karena memang posisi mereka ini jauh lebih aman ketika mereka ini nggak berpihak. Jadi sudah masalah keamanan mereka. Dan hari ini siapapun yang jadi kepala daerah, salah satu kami KPID Jawa Timur itu kita tekankan. Openono lembaga penyiaran. Iya, terutama radio ya Pak ya. Radio, TV lebih parah, TV lokal. TV lokal ya harus juga diopeni ya Pak. TV lokal sekarang itu ibarat apa namanya, baterai itu sudah tinggal 10% ke bawah. Sudah habis TV sudah lokal. merah. TV lokal. Mau nggak Pak diunjuk dulu Pak? Oh, iya. Sambil kita ngobrol dari tadi, kita sangat serius buka-bukaan. Iya, saya kira tidak perlu dikhawatirkan kawan-kawan. Karena posisi mereka ini hari ini, mereka pada titik kesadaran. Ya saya akan menjalankan fungsi sosial saya, urusan iklan dan lain-lain, sopo jerene sing gawe urip. Oh iya Pak. Urusan rezeki sudah sampai pada titik itu. Jadi manajemennya sudah manajemen ekonomi kolbu. Jadi saya optimis banget mereka tidak akan melanggar. Manajemen kolbu. Yang saya takutkan adalah mereka dikesankan. Dan mereka takutnya apa? Waduh 5 tahun mereka oleh apa-apa. Poso. Belani sing menang orang karuan juga nanti tidak ini saya belak-belak lagi diserobot oleh orang sekitarnya itu yang merasa berjasa. Iya, semua orang merasa berjasa Pak kalau sudah menang itu Pak. Iya itu. Jadi saya kira peran-peran dari KPID, Bawaslu, KPU hanya men-sharingkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Itu sudah. Justru yang tadi yang tidak berizin, penyimpangan yang bahaya.
Yang bahaya. Ada tindak tegas nggak sih Pak? Nanti Pak kalau misalkan mereka nggak berizin itu, ada pidananya nggak sih Pak? Itu komunikasinya harus dengan balai monitoring. Oh gitu. Dengan balai monitoring, tapi ketika ada temuan pelanggaran begitu kayak yang kami tanganin, itu memang bisa dilaporkan gugus tugas, nanti bisa melibatkan balai monitoring. Dan itu mungkin bisa dipikirkan di gugus tugas untuk melibatkan balai monitoring. Oh ya. Ngobrol bareng dan lain-lain ketika ada temuan. Karena mereka ini radio ini kayak siluman. Ah, kok bisa siluman Pak? Jadi begitu mau di sweeping itu tiba-tiba mati gitu kan, peralatannya simpel. Oh. Kecil banget begitu loh. Bahkan dengan teknologi Jepang yang namanya pemancarannya sudah pakai ini aja. Dia sudah pakai ransel. Ini kan teknologi siaran kebencanaan di Jepang ketika ada apa namanya, ada gempa bumi atau bencana apa. Ketika dia sudah pakai teknologi itu, dia tinggal mancarin aja, ditaruh alatnya di gunung gitu, dibiarin. Terus habis itu mau dimatiin kayak apa? Tempatnya susah untuk naik. Oh, mereka juga sakti juga ya? Sakti juga mereka ya? Iya, sehingga yang bisa dilakukan adalah berkoordinasi dengan balai monitoring, lalu sampaikan sama-sama bahwa siaran tidak berizin ini ada hukuman, sekarang denda dan lain-lain. Jadi itu didengung-dengungkan, jika ada pelanggaran silahkan laporkan itu akan ke balai monitoring. Balai monitoring. Saya kira gugus tugas nanti kita akan bisa bersama-sama mengoptimalkan. Balai monitoring di Jawa Timur ya Pak adanya atau setiap daerah? Kalau Jawa Timur itu namanya SPR Surabaya. SPR Surabaya di daerah mana Pak Surabaya kalau di Surabaya? Itu di daerah yang dekat KFC masuk itu di Gayung Sari itu. Oh, Gayung Sari. Nanti enggak apa-apa, kita Balmun dengan kita komunikasi bagus, tinggal nanti kapan-kapan diajak ngobrol gitu kan. Iya, mestinya gugus tugas bisa ke sana atau ngundang ke sini ya Pak ya? Bisa diajak ngobrol. Iya. Jadi intinya memang nggak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi tetap diwaspadai. KPID sangat optimis bahwa optimis pemilihan serentak, kampanye di pemilihan serentak 2024 akan berjalan dengan baik. Saya kira itu Pak, obrolan kita sudah sangat banyak tadi, ilmunya sudah diterima dengan baik. Media jangan memihak, dikesankan memihak ya Pak. Dikesankan lebih bahaya. Dan jangan membiarkan dirinya dipelintir Pak. Dipelintir, bahayanya juga mereka dipelintir di media sosial ya Pak ya. Iya, yang rugi kawan-kawan sendiri. Saya kira itu sahabat Bawaslu, luar biasa obrolannya tadi. Barangkali ada hal-hal yang lagi disampaikan oleh Pak Joshua ini untuk kita semua nih. Kita semua maksudnya siapa? Untuk sahabat Bawaslu. Ini kan panggilannya Bawaslu ini sahabat Bawaslu Pak. Jadi untuk sahabat Bawaslu, ayo kita kawal pilkada dengan baik, khususnya untuk kawan-kawan lembaga penyiaran. Ini adalah bentuk partisipasi kita untuk demokrasi yang lebih baik. Jangan pernah khawatir rezeki itu akan pergi karena tidak melakukan pelanggaran. Oh, rezeki. Percaya ke Tuhan ya Pak. Ya, berkah nur riba, salam luxury. Demikian sahabat Bawaslu, terima kasih Pak Joshua. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.